Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraili Abdullah, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar kelas 7C dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya persembahkan untuk Ibu Harlia SPD selaku dosen mata kuliah diagnostik kesulitan belajar bahasa. Video kali ini akan membahas mengenai pemerolehan bahasa. Pada video pembelajaran pemerolehan bahasa ini ada beberapa poin-poin penting yang akan dibahas. Pertama, yaitu mengenai pengertian pemerolehan bahasa. Kedua, pengertian pembelajaran bahasa. Ketiga, hakikat pemerolehan bahasa anak. Keempat, tentang hubungan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Kelima, yaitu teori-teori pemerolehan bahasa. Keenam, yakni faktor-faktor pemerolehan bahasa pada anak. Lalu ada contoh kasus kesulitan belajar bahasa pada anak, dan yang terakhir yaitu cara mengatasinya. Kita melangkah ke poin pertama, yakni pemerolehan bahasa. Pengertian pemerolehan bahasa merupakan proses perolehan bahasa yang berlangsung di bawah sadar atau di bawah ambang kesadaran. Pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Proses yang berlangsung di dalam otak seseorang ketika memperoleh bahasa pertamanya. Pemerolehan bahasa dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah bahasa pertama atau first language acquisition yang bisa disebut bahasa ibu atau BI, dan yang kedua yaitu pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition, yaitu kajian tentang bagaimana pembelajar mempelajari sebuah bahasa lain setelah dia memperoleh bahasa ibunya. Poin kedua mengenai pembelajaran bahasa. Pengertian pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa merupakan proses yang terjadi pada waktu seseorang mempelajari bahasa kedua setelah mempelajari bahasa pertama. Pembelajaran bahasa ini merupakan proses penguasaan bahasa melalui situasi dan kondisi yang sudah disengaja keberadaannya. Pembelajaran bahasa ini melalui proses pendidikan formal. Jadi pengajaran bahasa hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu dengan acuan kurikulum yang telah diadakan dan disepakati bersama akan keberadaannya. Poin ketiga yakni hakikat pemerolehan bahasa. Pada hakikatnya, pemerolehan bahasa berlangsung dalam situasi yang informal. Anak-anak belajar tanpa beban dan berlangsung di luar sekolah. Lalu dilakukan tanpa sadar atau secara spontan dan dialami langsung oleh anak dan terjadi dalam konteks berbahasa dan bermakna bagi anak. Kemudian pemilikan bahasa tidak melalui pembelajaran formal di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah atau kursus. Poin keempat yakni hubungan pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa. Bahasa diperoleh dan atau dipelajari. Hubungan keduanya yaitu teori pemerolehan bahasa baik dari sudut psikolinguistik maupun sosiolinguistik akan menjadi landasan pembelajaran bahasa. Lalu hubungan ketiganya yaitu tolak ukur keberhasilan pemerolehan dan pembelajaran bahasa adalah tercapainya kompetensi komunikasi. Poin kelima ada teori pemerolehan bahasa.
Pada teori pemerolehan bahasa ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu teori linguistik dan teori psikologi. Pada teori linguistik ini terdapat dua aliran. Yang pertama, aliran strukturalisme dan aliran transformasional generatif. Aliran strukturalisme memiliki prinsip-prinsip dalam pembelajaran bahasa sebagai berikut. Prinsip pertama yaitu pembelajaran bahasa merupakan pemerolehan kebiasaan yang harus dimantapkan dengan pengulangan, latihan, peniruan, dan hafalan. Prinsip kedua yaitu segala sesuatu yang diucapkan merupakan aspek yang paling penting. Oleh karena itu, guru harus memulai pembelajaran dengan memberikan latihan pada siswa dimulai dari latihan menyimak, memahami, dan berbicara. Ketiga, perbedaan antara bahasa asli siswa dengan bahasa target harus mendapat perhatian besar. Keempat, guru membedakan konsep bahasa ibu dengan bahasa target melalui terjemahan. Prinsip kelima, kaidah bahasa itu mengalami perubahan. Keenam, kaidah bahasa adalah sebuah deskripsi dari bahasa yang digunakan oleh penuturnya. Dan prinsip yang terakhir, penjelasan guru bersifat induktif. Aliran transformasional generatif. Aliran ini adalah salah satu aliran linguistik yang berasumsi bahwa pembelajaran bahasa adalah sebuah proses pembentukan kaidah, bukan sebagai pembentukan kebiasaan, seperti yang diyakini oleh aliran strukturalisme dan didukung oleh aliran behaviorisme. Pada teori kedua yaitu teori psikologi dalam pembelajaran bahasa. Teori psikologi ini terbagi menjadi 4 teori. Teori pertama yaitu teori behavioris oleh Skinner, kemudian ada teori interaksionalis oleh Halliday, ketiga ada teori mentalis oleh Chomsky, dan yang terakhir teori kognitif oleh Piaget. Teori behavioris adalah menurutnya, bahasa itu diperoleh melalui proses pengulangan bahasa. Pada teori ini, mementingkan pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran. Teori ini juga menekankan latihan tubi dan kemahiran lisan dalam pengajaran. Prinsip-prinsip teori behaviorisme ada 5. Pertama, bahasa adalah satu tabiat. Prinsip kedua yaitu pengajaran bahasa mestilah didahulukan bahasa lisan. Ketiga, model-model bahasa yang terbaik haruslah diutamakan. Prinsip keempat, operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pengukuhan penting dalam P dan P. Selanjutnya ada teori interaksionalis. Menurut teori ini, kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik dan penyampaian semantik serta struktur bahasa adalah yang terpenting. Prinsip-prinsip interaksionalis hanya ada 3. Yang pertama yakni makna adalah lebih diutamakan dalam setiap komunikasi bahasa. Prinsip kedua, pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik. Prinsip yang ketiga, penumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang bermakna. Tiga, ada teori mental. Teori ini menganggap pemerolehan bahasa merupakan satu proses mental. Teori ini beranggapan seseorang itu mempunyai kecekapan, yaitu rumus-rumus yang ada dalam stok mental dan prestasi dalam aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan. Teori ini juga beranggapan bahwa aspek pemikiran, pengetahuan, dan makna diberikan penekanan dalam pengajaran. Adapun prinsip-prinsip oleh teori mentalis itu terdapat 6 prinsip. Prinsip pertama yakni pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental.
Kedua, tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses pembelajaran. Prinsip ketiga yaitu penyampaian secara deduktif atau dari khusus ke umum. Kemudian penyampaian bermakna lebih diutamakan daripada struktur bahasa dalam sesuatu huraian bahasa. Prinsip kelima yaitu kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak pada peringkat kematangan yang sama dalam keadaan yang normal. Prinsip terakhir ialah semua kanak-kanak dapat mempelajari bahasa karena mereka telah dilahirkan dengan kebolehan semula jadi untuk berbuat demikian. Yang terakhir yaitu teori kognitif oleh Jean Piaget. Pada teori ini, pengetahuan tentang pemahaman struktur bahasa itu yang memudahkan pembelajaran dan penguasaan bahasa tersebut. Teori ini menekankan pentingnya proses pemikiran dalam pembelajaran dan memberi perhatian kepada pengaruh faktor dalaman dalam pembelajaran. Jerome Bruner, David Ausubel, dan Jean Piaget bertumpu kepada kajian terhadap bagaimana maklumat diproses dalam otak semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Jean Piaget membagi menjadi 4 tahapan dalam perkembangan kognitif anak. Tahapan pertama yaitu kesadaran deria motor, yakni terjadi 1 hari sampai umur 2 tahun. Pada masa ini, kanak-kanak mampu untuk membentuk skema bahasa dan struktur kognitif mereka sendiri. Mereka turut membentuk simbolik bahasa mereka yang tersendiri. Kemudian, masa pemikiran pra-operasional pada usia 2-7 tahun. Pada saat ini penguasaan bahasa mereka semakin berkembang dan berlakunya pertambahan kosakata dalam pembelajaran bahasa seiring dengan perkembangan bahasa mereka. Lalu ke tahap ketiga yaitu pemikiran konkret pada usia 7 hingga 12 tahun. Saat ini sudah mampu untuk menguasai kemahiran hukum pengekalan, konsep perhubungan, pengkategorian, dan juga persirian dalam pembelajaran mereka. Pada usia ini, pembelajaran mereka menjadi semakin berkembang. Lalu yang keempat, pemikiran formal pada usia 12 tahun ke atas. Pada fase ini mereka menjadi lebih matang dan mampu berpikir dengan lebih rasional. Ini seiring dengan kebolehan mereka untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak berikutan dengan perkembangan mental dan kematangan akal pikiran. Poin ke-6 yaitu faktor-faktor pemerolehan bahasa. Faktor-faktor pemerolehan bahasa ada 4. Pertama, faktor biologis, faktor lingkungan sosial, faktor intelijensi, dan faktor motivasi. Faktor biologis ini terdiri atas alat dengar, sistem syaraf, dan alat ucap. Faktor lingkungan sosial itu berupa interaksi dan komunikasi lingkungan. Faktor intelijensi itu seperti daya atau kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Dan faktor motivasi itu bisa dari dalam diri manusia itu sendiri maupun dari luar. Adapun faktor-faktor penyebab kesulitan siswa dalam menguasai bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri dalam mencapai tujuan belajar. Faktor internal ini sangat besar pengaruhnya, tetapi tidak disadari karena dianggap suatu hal yang biasa. Sebenarnya, faktor ini dapat dibagi 2 bagian, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang bersumber dari dalam individu yang erat hubungannya dengan masalah kejasmanian, terutama tentang fungsi alat-alat panca indera, karena panca indera ini merupakan pintu masuk perangsang dari luar ke dalam individu. Kemudian ada faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar siswa antara lain 1. Kecerdasan atau intelijensi, 2. Bakat, 3. Minat, 4. Motivasi, dan 5. Cara belajarnya. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi prestasi siswa. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi seseorang ada 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor kemasyarakatan.
Selanjutnya poin ketujuh ada contoh kasus kesulitan belajar bahasa pada anak. Kesulitan belajar siswa pada pelajaran bahasa Indonesia. Kita mengambil contoh misalnya jika mengerjakan tugas atau PR siswa mengalami kesulitan belajar. Ada siswa yang mengerjakan tugas atau PR-nya sendiri, namun ada juga siswa yang dibantu oleh kakaknya atau abangnya, dan ada juga yang mengerjakan secara berkelompok dengan teman-temannya. Kemudian jika ketika guru menyampaikan materi, ada yang tidak paham dan ada yang kurang mengerti dengan materi yang diajarkan tersebut. Jadi dari contoh kasus tersebut disarankan kepada siswa untuk hendaknya memiliki semangat dan motivasi belajar yang lebih tinggi dengan disiplin belajar, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian disarankan kepada guru pengajar bahasa Indonesia agar guru perlu membangkitkan semangat dan motivasi belajar siswa, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian guru perlu memberikan penjelasan yang lebih mendalam dengan menggunakan media pembelajaran untuk mempermudah dan memberi pemahaman. Lalu guru juga diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa, baik dari penggunaan media pembelajaran, model maupun metode pembelajaran. Demikianlah pembelajaran pemerolehan bahasa oleh saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.